Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lisnayanti dengan NIM 1904020013 dari kelas Perbankan Syariah 6E. Baiklah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan analisis rasio aktivitas dan rasio profitabilitas pada PT Astra Agrolestari Tbk tahun 2019. Baiklah, adapun topik yang akan kita bahas kali ini yang pertama profil perusahaan, terus yang kedua rasio aktivitas, dan yang ketiga rasio profitabilitas. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan profil dari perusahaan PT Astra Agrolestari Tbk. Nah, PT Astra Agrolestari Tbk yang sebelumnya merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia. Sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet hingga pada tahun 1984 dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini perseroan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik. Sampai dengan tahun 2019, luas area yang dikelola perseroan mencapai 287.604 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio aktivitas. Nah, untuk apa rasio ini? Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Nah, dalam menghitung rasio aktivitas ini ada beberapa cara. Yang pertama, perputaran piutang, yaitu rumusnya adalah RTO sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang dikali 1 kali. Untuk tahun 2018, RTO sama dengan 19,084,387 dibagi dengan 165,86 dikali 1 kali menghasilkan 11,5 kali. Dan untuk 2019, RTO sama dengan 17,452,736 dibagi 191,81 dikali 1 kali dengan hasil 9,9 kali. Nah, seperti kasus perhitungan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa diketahui nilai rasio perputaran piutang atau RTO pada tahun 2018 yaitu sebesar 11,5 kali dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 9 kali. Jadi, rasio perputaran piutang pada tahun 2018 lebih baik dari tahun 2019 karena di tahun 2018 memiliki nilai rasio perputaran piutang yang lebih besar dari 2019. Artinya, PT Astra Agrolestari baik dan cepat dalam menagih utang pada tahun 2018 daripada tahun 2019. Nah, selanjutnya nomor 2, hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Rumusnya DOR sama dengan piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit dikali 1 hari. Nah, untuk tahun 2018, DOR sama dengan 16586 kali 360 dibagi 19,084,387 dikali 1 hari menghasilkan 3 hari. Dan untuk 2019, DOR sama dengan 19181 dikali 360 dibagi 17,452,736 kali 1 hari menghasilkan 4 hari. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari perhitungan di atas dihasilkan nilai rasio DOR pada tahun 2018 yaitu 3 hari, sedangkan pada tahun berikutnya yakni 2019 yaitu 4 hari. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tahun 2018 lebih baik dari tahun 2019 karena makin kecil hari pengumpulannya maka semakin baik. Nah, selanjutnya
Nomor 3, perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumusnya ITO sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata dikali 1 kali. Dan untuk tahun 2018 ITO-nya pada harga pokok penjualannya 19,084387 dibagi persediaan rata-ratanya 2,368363 dikali 1 kali menghasilkan 8 kali. Dan untuk tahun 2019 ITO sama dengan 17,452,736 dibagi 1,974,035 dikali 1 kali menghasilkan 9 kali. Dari perhitungan rasio di atas dihasilkan nilai rasio perputaran persediaan pada tahun 2018 yaitu 8 kali, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 9 kali. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ada peningkatan 2019 lebih baik daripada tahun 2018. Karena semakin kecil angka rasio ini maka semakin tidak baik. Selanjutnya nomor 4, hari rata-rata penyimpanan persediaan atau average days inventory. Rumusnya ADI sama dengan persediaan rata-rata dikali 360 dibagi harga pokok penjualan atau HPP dikali 1 hari. Nah, untuk tahun 2018 ADI sama dengan 2368,363 dikali 360 dibagi 19,084387 dikali 1 hari menghasilkan 45 hari. Dan untuk tahun 2019 ADI 1974035 dikali 360 dibagi 17,452736 dikali 1 hari menghasilkan 41 hari. Dari perhitungan di atas pada tahun 2018 periode menahan persediaan di gudang rata-rata dalam sekali perputaran selama 45 hari, sedangkan pada tahun 2019 yakni selama 41 hari. Selanjutnya nomor 5, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rumusnya WCTO sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata dikali 1 kali. Nah, untuk tahun 2018 sendiri WCTO sama dengan 19,084387 dibagi 1462 dikali 1 kali menghasilkan 13 kali. Dan untuk tahun 2019 WCTO sama dengan 17,452736 dibagi 2 854 dikali 1 kali menghasilkan 6,1 kali. Nah, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 dana yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata dalam 1 tahun sebanyak 13 kali. Artinya setiap 100 rupiah modal kerja dapat menghasilkan penjualan sebanyak 1.300 rupiah. Dan pada tahun 2019 sendiri data yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata dalam 1 tahun sebanyak 6,1 kali. Artinya setiap 100 rupiah modal kerja dapat menghasilkan penjualan sebanyak 610 rupiah. Selanjutnya nomor 6, perputaran aktiva tetap atau fixed assets turnover. Rumusnya FATO sama dengan penjualan bersih dibagi fixed asset dikali 1 kali. Dan untuk tahun 2018 di sini FATO sama dengan 19,084387 dibagi 22,356,339 dikali 1 kali menghasilkan 0,8 kali. Dan untuk tahun 2019 FATO sama dengan 17,452,736 dibagi 22,502,113 dikali 1 kali menghasilkan 0,8 kali. Nah, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa perputaran aset tetap pada tahun 2018 selama setahun sebanyak 0,8 kali. Artinya setiap 100 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan penjualan sebanyak 80 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 masih tetap sama sebanyak 0,8 kali. Jadi hasil penjualan pada tahun 2018 dan tahun 2019 menetap dan tidak meningkat. Baiklah, selanjutnya nomor 7, perputaran aktiva atau total asset turnover.
Rumusnya adalah TATO sama dengan penjualan bersih dibagi total aktiva dikali 1 kali. Dan untuk tahun 2018 sendiri TATO sama dengan 19,084387 dibagi 26,856967 dikali 1 kali sama dengan 0,71 kali. Dan untuk tahun 2019 TO sama dengan 17,452,736 dibagi 26,974,124 dikali 1 kali menghasilkan 0,6 kali. 0,65 kali. Dari perhitungan rasio di atas dapat disimpulkan bahwa dana yang tertanam dalam total aktiva rata-rata dalam setahun berputar pada tahun 2018 0,71 kali, artinya setiap Rp100 total aktiva dalam setahun dapat menghasilkan pendapatan Rp71. Pada tahun 2019 0,65 kali, artinya setiap Rp100 total aktiva dalam setahun dapat menghasilkan pendapatan 65 kali, Rp65. Jadi dilihat dari hasil di atas, pada tahun 2018 lebih baik daripada tahun 2019 karena lebih besar hasil yang didapatkan pada tahun 2018. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Nah, untuk apa sih dilakukan perhitungan rasio profitabilitas ini? Untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit. Adapun cara menghitungnya, yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Adapun rumusnya, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi dengan total pendapatan dikali 100%. Dan komponen laporan keuangannya, laba kotor pada tahun 2018 16,716,024 dan pada tahun 2019 15,478,701. Adapun total pendapatan pada tahun 2018 19,084,387 dan pada tahun 2019 17,452,736. Nah, perhitungannya untuk tahun 2018 gross profit margin 16,716,024 dibagi dengan 19,084,387 dikali 100% menghasilkan 87,6%. Dan untuk tahun 2019 gross profit margin sama dengan 15,478,701 dibagi dengan 17,452,736 dikali 100% menghasilkan 88,6%. Kesimpulannya, jadi jika rata-rata industri untuk GPM atau gross profit margin adalah 88,05%, maka margin laba kotor perusahaan pada tahun 2018 masih kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Sedangkan untuk tahun 2019 dinilai baik karena berada di atas rata-rata industri. Nah, untuk nomor 2, margin laba bersih atau net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Adapun rumusnya, net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Dan adapun komponen laporan keuangannya, laba bersih setelah pajak pada tahun 2018 1,520,723 dan pada tahun 2019 243,629 dan penjualannya pada tahun 2018 19,084,387 dan pada tahun 2019 17,452,736. Selanjutnya untuk tahun 2018 net profit margin sama dengan 1,520,723 dibagi 19,084,387 dikali 100% menghasilkan 7,97%. Untuk tahun 2019 sendiri net profit margin sama dengan 243,629 dibagi dengan 17,452,736 dikali 100% menghasilkan 1,39%.
Jadi jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 4,6%, maka pada tahun 2018 itu net profit marginnya adalah 7,97%, dinilai baik karena berada di atas rata-rata industri. Dan di tahun 2019 itu net profit marginnya adalah 1,39, dikatakan kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri. Selanjutnya nomor 3, return on investment atau ROI atau hasil pengembalian investasi. Nah, untuk mengetahui atau mengukur seberapa efektif manajemen dalam mengelola investasinya, rumusnya return on investment sama dengan earning after interest and tax dibagi total aset dikali 100%. Nah, komponen laporan keuangannya earning after interest and tax 2018 sama dengan 1520723 dan tahun 2019 243629. Nah, untuk total asetnya pada tahun 2018 26852,967 dan pada tahun 2019 26974,124. Untuk tahun 2018 return on investment 1520723 dibagi dengan 26856,967 dikali 100% sama dengan 5,66%. Untuk tahun 2019 return on investment sama dengan 243.629 dibagi 26.974.124 dikali 100% menghasilkan 0,90%. Jadi jika rata-rata industri untuk return on investment adalah 6,5%, maka pada tahun 2018 dan 2019 dikatakan masih kurang baik karena di tahun 2018 dan tahun 2019 masih di bawah rata-rata industri. Selanjutnya nomor 4, return on equity atau ROE atau hasil pengembalian ekuitas. Untuk apa sih return on equity ini? Yaitu untuk mengetahui seberapa efisien penggunaan modal sendirinya. Rumus return on equity sama dengan earning of interest and tax dan dibagi equity dikali 100%. Komponen laporan keuangannya earning after interest and tax pada tahun 2018 1,52723 dan pada tahun 2019 243.629. Equity-nya 2018 19 474.522 dan pada tahun 2019 18 978.527. Untuk tahun 2018 return on equity 1,520,723 dibagi 19,474,522 dikali 100% menghasilkan 7,81%. Untuk tahun 2019 return on equity 243.629 dibagi 18,978,527 dikali 100% menghasilkan 1,3%. Nah, jadi terjadi penurunan pada ROE karena di tahun 2018 itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Itulah tadi penjelasan saya tentang analisis rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.